Tiba-tiba temen ada yang nyeletuk. Rip, apaan? Itu udah jalan keluar no ke sono no. Temen gue bilang kita masih ada satu lagi jalur yang belum kita lewatin. Yang kiri. Bismillah yuk. Kalau emang Allah ngizinin kita pulang, kita pulang. Ayo bismillah. Kita lewati set semua udah masuk. Hawanya langsung dem. Asli beda luar biasa bang. Tiba-tiba dia datang. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kita lagi-lagi balik lagi di tiba-tiba dia datang. Gue kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman sewaktu mendaki Gunung Salak nih. Wah, ini gunung klasik di Jawa Barat ya. Bagi yang suka tantangan nih, ini gunung wajib didatengin. Kita langsung aja lah ya, panggilin narasumber kita, Bang Syarif. Wih, apa kabar Bang? Sehat-sehat Bang, alhamdulillah. Gimana sehat, dari Bekasi aman? Lumayan macet lah. Waduh, wajar Bang. Kalau nggak ada yang nggak macet di Jakarta Bang. Kalau nggak macet tengah malam, Bang, sepi. Macet Bang. Masa iya? Iya, kalau ketemu bubaran pengajian. Oh iya benar juga. Bang, gue denger lu naik Gunung Salak. Waktu itu tahun 2005 via Cidahu, bener ya? Betul. Berdelapan orang nih. 8 orang. Kalau boleh tahu itu dalam rangka apa waktu itu naik? Jadi waktu itu naik ya memang sekedar buat nyalurin hobi aja. Kebetulan nih teman-teman di sekolah kita satu hobi gitu kan. Oh, emang hobi. Emang hobi. Oh, gue kira kayak dari Mapala atau apa enggak? Enggak ada. Memang kita hobi dan kita ya udah lagi namanya zaman masih sekolah kan, nyari liburan kemana nih? Ya udah kita pada naik gunung. Dan gue dengar katanya ada beberapa ada kejadian-kejadian yang aneh di situ ya. Parah itu. Oke dah. Gue salah satu cerita yang gue nggak bisa lupain dari pas kejadian itu sampai sekarang ya itu. Oke, udah kita udah penasaran banget nih sama cerita lo Bang. Nggak usah lama-lama lagi, mode horor aktif. Nah Bang Syarif, itu gimana? Kejadian aneh apa emang sewaktu lo naik ke gunung itu? Coba deh bisa diceritain dari awal pendakian nggak? Gimana tuh? Jadi awalnya kita lagi masih kegiatan di sekolah lah. Kita pas itu udah ngomong-ngomong kita nih. Besok mana nih? Besok mana nih? Biasa kan ya rencana-rencana dadakan rata-rata pasti jadi Bang. Akhirnya yuk, salak yuk udah gitu kan, ada yang teriak salak yuk. Gas, jadi ayo. Udah berangkat lah tuh. Kita berangkat Sabtu pagi Bang. Berangkat Sabtu pagi. Weekend ya? Weekend tuh. Sampai di sana itu sekitar siang lah, jam-jam 2-an lah. Karena ngeteng kan, udah gitu agak mampir-mampir kan. Gak lama. Sampai sekitar jam 2-an, Simaksi. Kita ngecek perlengkapan, Simaksi. Cuma ada yang kurang tuh. Waktu itu ada kurang tenda sama kompor kalau gak salah. Akhirnya nyewa. Pada saat itu nyewa juga. Ya karena kita belum punya KTP kan. Jadi jaminannya kartu pelajar Bang. Oh emang umur berapa itu? 2005 gue kelas 3 SMA. Oh itu belum ada KTP tuh? Belum bikin. Oke. Lulus SMA gue baru pas mau lulus gue baru lulus SMA kalau nggak salah. Baru gue bikin deh tuh. Baru bikin KTP. Oh sorry. Pas mau ujian terakhir itu gue baru punya KTP. Baru dibikin. Karena pas waktu gue naik kan berarti gue belum punya KTP kan. Gue masih pakai kartu pelajar. Titiplah satu kartu pelajar. Mulailah tuh kita trekking itu sekitar jam 3:30 sorean lah. Jam 3:30 menjelang jam 4 berangkat lah. Awal pendakian nggak ada apa-apa, biasa aja. Ya bacotnya itu ya emang yang nggak bisa dijaga sih memang. Iya kan, namanya sorry nih ngomong agak kasar nih ya. Jadi mulutnya itu nggak ada yang agak kurang bisa dijaga kan. Anak muda masih seneng-senengnya kan. Apa aja lah, udah mau menjelang maghrib tuh, udah tetep aja masih bercanda ketawa-ketawa di trekking tuh. Lepas maghrib, gue ngelewatin tanjakan yang pokoknya ada satu tanjakan tinggi, gue lupa namanya apa ya. Itu naiknya itu kita harus pakai webbing. Pas begitu ketemu tanjakan itu gue naik duluan nih Bang. Gue naik duluan, gue nyampe di atas duluan, baru teman-teman gue nyusul. Kan gue dari sekolah berangkat 8 orang kan. Otomatis nggak mungkin nambah dong, karena gue di base camp juga nggak ketemu yang lain gitu, nggak ketemu pendaki yang lain. Emang cuman gue doang waktu itu naik terakhir ya, gue mungkin nggak tahu ya. Naik sore gue waktu itu, udah nggak ada barengannya tuh Bang, nggak ada barengannya. Gue naik cuma 8 orang doang.
Naik lah tuh, gue udah di paling atas. Gak lama temen gue naik 1, 2. Berarti kan kalau gue ada di atas, di bawah masih 7 orang kan. Iya. Naik tuh. Pas sudah 7 orang, nambah 1 lagi. Gue diem kan nih. Kok jadi 8? Sedangkan gue naik tuh cuma 8 orang. Gue 1, di yang gue hitung 8 berarti kan 9. Siapa nih? Akhirnya pas begitu udah naik semua, ngumpul lagi nih kita. Ngumpul lagi, istirahat kan ibaratnya lah gitu ya. Sebat dah. Di itu gue hitung 8, gak ada tambahan bang. Gak ada tambahan 8. Udah selesai. Tadi yang pas naik itu kayak gimana ininya? Wujudnya kayak ya menyerupai kita semua. Pendaki gitu ya? Pendaki, karena waktu itu gini bang. Kan gue di sekolahan tuh ada kayak semacam alma mater kan. Alma mater sekolah lah gitu ya. Nah itu gue naik tuh pakai alma mater nih bang. Oh pakai almet. Iya, gue naik pakai almet sekolah kan. Pas lagi mulai pendakian tuh naik dari pas pendakian pasti pakai itu. Nah dia nggak pakai almet tapi biru sama, karena almet gue waktu itu biru. Oke. Sama biru sama. Ya gue cuek aja kan. Namanya juga udah capek, jadi ngelihatnya aja ngitung. Pas udah ngumpul lagi nggak ada, cuma 8 orang doang. Oke. Gue nggak cerita sama yang lain. Tuh gue diem aja, gue gak cerita sama anak-anak yang lain, gue gak cerita. Jalan sekitar habis isya lah tuh, sekitar jam 8, jam 9-an gue ngecamp tuh bang. Di mana itu ngecamp? Gue lupa nama campnya apa. Intinya gue ngecamp di situ. Biasa tuh malam tuh. Cuma ada satu temen gue yang direp-rep. Ketindihan. Karena mungkin ya kalau kita bicara sekarang, gue baru nyadarin sekarang nih ya. Mungkin kalau kita bicara apa kayak misalkan kalau malam kan pohon nyedot oksigen nih. Nah itu gue tidur di bawah pohon. Jadi rebutan oksigen, nyesek mungkin bang. Ya, oke. Begitu kan di atas ketinggian rata-rata kan. Nyesek mungkin. Ya tapi dia beranggapan dia direp-rep. Sampai pagi selesai udah dia sadar sendiri. Sekitar jam 8:30, 9 lah. Gue udah packing tuh bang. Gue nggak puncak. Oh nggak puncak. Nggak muncak. Cuma gue ke Kawaratu. Oh, oke. Gue ke Kawaratu. Gue nggak muncak tapi gue ke Kawaratu. Nyampe di Kawaratu itu sekitar jam 9 lewat, karena cuma setengah jam jaraknya lah itu jalan tuh. Nyampe di Kawaratu biasa foto-fotoan. Cuman dari tadi gue cari fotonya nggak ketemu. Foto-fotonya. Oh sekarang udah hilang. Nggak. Gue waktu itu ada nge-save. Waktu itu ada. Gue nge-save karena waktu itu gue kan foto masih pakai apa? Tustel. Dicetak gue foto ulang. Oke. Takutnya tustel hasilnya rusak atau klisenya dulu kan. Rusak. Jadi gue foto ulang nih, ada di memori gue. Ya gue cari lagi nggak ada. Itu foto waktu gue di Kawaratu berlapan. Ada orang yang nyari belerang tuh, gue minta fotoin sama dia. Berlapan gue foto. Jadi tuh kita selesai foto-foto deh tuh. Memang dari awal kita packing di camp area, emang kita putusin langsung balik gitu kan. Jadi nggak ngecamp lagi, langsung turun lah. Jadi kita cuma bermalam doang sebentar kan, langsung turun. Habis dari Kawaratu memang niat mau turun. Tiba-tiba temen ada yang nyeletuk, "Rib, apaan? Itu udah jalan keluar no, ke sono no." Jadi memang ada kayak kayu tapi udah keropos dah tuh kayu ya. Udah jelek banget tuh kayunya tuh. Ini kayu apa? Ini gapura gitu. Plang. Jadi plangnya itu ditempelin di pohon. Cuman kayu gitu doang nempel di, kalau sekarang kan pakai tiang kan. Di setiap tikungan-tikungan di gunung itu sekarang kan ada tiangnya tuh. Ini kayu doang, ada tulisannya. Ada tulisannya. Ada. Keluar. Oke. Jadi kayu itu tanda panah, tulisan keluar. Akhirnya kita mikir tuh, ya udah yuk kita lintas. Pengen tahu tembusnya di mana itu jalur. Ya biasa masih penasaran kan. Berangkatlah nih kita 8 orang lepas dari Kawaratu jalan. Begitu kita masukin itu jalurnya tuh udah ketutup rumput semua. Ini lanjut nggak nih? Lanjut udah ini jalurnya cuman karena jarang yang lewat aja. Jadi ada temennya letuk gitu. Karena ada jarang yang lewat aja jadi ketutup rumput. Ya udah jalan. Jalan lah tuh. Itu sekitar 1 jam lah gue jalan tuh dari Kawaratu sampai 1 jam ke depan itu gue ketemu kayak kobangan lumpur. Kayak apa ya? Kayak bekas pemandian babi gitu lah. Kobangan babi ya. Iya, ada ya kurang lebih sekitar
berapa ya? Pokoknya lumayan lah. Jadi tengah-tengahnya itu ada ada kayu buat kita nyebrang. Cuman kayu pohon rubuh doang yang ditaruh di situ lah buat kita nyebrang. Oke. Lewatin lah tuh kita. Setelah ngelewatin itu kita 8 orang ini dengan sadar semua ngelihat itu ada 3 jalur. Percabangan nih. Jadi udah lewat dari itu kan, udah lewat 3 jalur tuh. Wih, ini ada 3 jalur, udah gak ada petunjuknya. Mau ngeliatin bekas jejak juga nggak, namanya udah ketutup itu kan, cuman bener-bener kelihatan gitu bekas jalur. Ini kita kemana nih? Bismillah udah, rundingan kan, rundingan. Setelah rundingan kita mutusin kita ambil jalur kanan aja. Bismillah tuh, jalur kanan. Itu kurang lebih sekitar 1 jam gue jalan lewat jalur kanan itu, gue balik lagi ke Kobangan Lumpur itu. Wah, muter ke situ lagi. Ke Kobangan Lumpur itu lagi. Ih, kaget kan, kita semua kaget nih. Cuman ada yang nyeletuk, mungkin ini bukan satu kali di sini. Namanya belum pernah ada yang naik Gunung Salak kan. Jadi kita ngira-ngira lah gitu kan. Mungkin bukan satu, ada banyak kali kayak gini nih. Mungkin emang babi liarnya banyak di sini kan. Enggak nih, pokoknya pada debat lah kita di situ. Enggak, ini bener jalur yang kita lewatin tadi. Enggak, ini pokoknya berdebat kan. Akhirnya temen gue satu inisiatif. Takutnya kita balik lagi ke situ. Dia ngambil tali, dia ngiket tuh di batang tuh. Buat nandain. Ya, buat nandain. Dia iket tali rapia kan, buat nandain. Udah selesai. Kita jalan lagi dah. Pasti di depan ada 3 jalur. Bener, ketemu lagi jalur yang 3 itu. Ngerti maksudnya kan ya? Dari kita ketemu itu, jalan ke kanan, balik lagi ke situ. Pas kita maju bener ketemu jalur yang 3 itu. Dan yang kita ambil ke kanan itu jalurnya emang itu bener. Akhirnya teman gue mutusin, kita break dulu deh, bentar deh. Break dulu bentar, nyebat. Udah nyebat tuh sebentar tuh. Ya jeda sebatang berapa lama sih kan ya. Akhirnya kita mutusin tuh ngambil jalur tengah. Bismillah kita ngambil jalur tengah. Yuk, bismillah yuk jalan yuk. Jalan. Itu gue jalan tuh sekitar 1,5 jam. Malah lebih lama tuh gue ngambil jalur tengah tuh. Yang tadi ya gue ngambil jalur kanan cuma 1 jam durasinya. Ini 1,5 jam gue udah ketemu Kobangan Lumpur itu lagi. Yang awal tadi? Buset. Balik lagi gue ke situ lagi. Balik lagi tuh gue ke situ lagi kan ya. Astagfirullahaladzim. Ini wah nggak salah, fix. Kita muter-muter ini nggak jelas nih. Temen gue juga nyeletuk kan, iya bener kita muter. Nih gue tadi ngiket tali di sini nih. Ada nih tali gue. Dia bilang gitu kan ya. Nah temen gue yang satu emang dari awalnya dia apa ya, bisa kita bilang jarang keluar dah. Cuman karena memang dia seneng denger cerita-cerita kita sebelumnya di gunung, jadi dia tertarik buat ikut. Penasaran dia. Itu emang cengeng bang. Nangis dia di situ. Begitu kita udah 2 kali putaran di situ, nangis dia di situ. Gue pengen pulang. Ya emang lu doang mau pulang, gue juga mau pulang ya kan. Kita juga semua mau pulang. Akhirnya udah gitu kita berunding lagi. Temen gue bilang kita masih ada 1 lagi jalur yang belum kita lewatin. Yang kiri. Bismillah yuk. Kalau emang Allah ngizinin kita pulang, kita pulang. Ayo bismillah. Ayo disemangatin tuh sama dia tuh. Cuman sebelum kita jalan, kita ya sebisa mungkin lu zikir lah, doa apa segala macem lah. Berangkatlah tuh kita masuk ke jalur paling kiri. Begitu baru masuk, kita lewat di set semua udah masuk. Hawanya langsung dem. Asli beda luar biasa bang. Bedanya gue langsung, kok kayak gini. Itu jam berapa nih? Itu kurang lebih sekitar jam 4:30, jam 4-an lah. Udah sore ya? Gue jalan dari jam 10. Logikanya kalau kita ngelihat sekarang itu dari jam 10 dari waktu itu tembusnya di basecamp Pasir Rengit. Yang sekarang jadi basecamp Pasir Rengit. Mungkin teman-teman tahu basecamp Pasir Rengit. Nah, itu sekarang jadi basecamp Pasir Rengit, basecampnya. Yang pas turun itu ya. Jadi dari basecamp Pasir Rengit itu kalau kita ukur jarak ke Kawah Ratu paling cuma sekitar 1,5 atau 2 jam ya. Sekitar segitulah. Galang lama tuh. Nah ini gue dari jam 9 sampai jam 4 sore itu gue masih di situ muter-muter aja, belum nyampe ke base camp. Akhirnya udah begitu kita masuk di jalur yang terakhir tuh jalur kiri kita lewatin, itu hujan sederes-deresnya hujan. Parah itu geledek buar, wah pokoknya parah dah itu hujan. Dan gue berteduh waktu itu ada pohon pandan hutan yang tinggi-tinggi tuh pohon pandannya yang durinya
lumayan tajam-tajam. Nah gue neduh di situ. Kita buat ngisi tenaga, kita makan biskuit kan di situ. Makanin biskuit. Udah selesai kita neduh di situ. Lumayan lah, nggak terlalu lama juga sih hujannya, sekitar 10 menitan lah. Kita lanjut lagi jalan tuh. Tapi masih hujan tapi nggak deres. Kita lanjut jalan. 1 jam setengah lah, setengah 6-an lah kalau nggak salah gue. Udah balik lagi di Kobangan Lumpur itu lagi. Wih, itu yang tadinya cuma 1 orang yang nangis jadi 3 orang yang nangis bang, ketakutan. Sampai gue juga udah bingung mau ngapain kan. Buset, gue seharian dari pagi sampai mau maghrib ketemunya di situ. 3 jalur itu berarti kagak ada yang bener. Nggak ada yang bener bang. Allahu Akbar, gue udah wah ya ampun, gue ketakutan kan. Akhirnya udah gitu, kita singkat cerita nih udah mau maghrib lah ya, udah jam 6. Karena gue sempet nangis, sempet diskusi juga di situ lama lah, sekitar 15 menit 20 menitan. Akhirnya udah kita putusin, ya udah yuk Bismillah yuk. Temen gue yang satu ini lagi nih yang nyemangatin nih. Ayo bang yuk Bismillah yuk, kita pulang yuk. Ayo Bismillah yuk. Ayo semangat lagi tuh kita, ayo jalan deh. Tapi yang jadi permasalahan kalau kita ketemu 3 jalur lagi di depan, kita mau lewat mana? Kita lewat tengah. Kita putusin kita lewat tengah. Kenapa gue bilang lewat tengah? Sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Dia bilang gitu kan. Gue nggak tahu dia bercanda apa emang dia, pokoknya dia coba buat menghibur kita lah gitu kan, biar semangat kan. Ya udah tuh jalan tuh bang. Gue jalan, nggak lama gue jalan sekitar setengah jam gue jalan. Itu gue sebelah kiri tuh jurang, bener-bener jurang. Karena kita pakai headlamp semua kelihatan. Sebelah kiri tuh udah jurang tuh. Sebelah kanan itu kayak tebing. Tiba-tiba ada kakek-kakek turun bawa kayu bakar. Tapi turunnya dia itu kayak naik eskalator. Maksudnya? Nggak jalan, kayak naik eskalator. Kaki kagak gerak. Ya kakinya nggak gerak, dia diem aja tapi dia turun. Itu gue lihat, semuanya ngelihat. Bukan gue doang yang ngelihat, semuanya ngelihat. Gue pengen nengok-nengokan. Lu ngelihat, semuanya ngelihat. Akhirnya ya kita nggak ada pilihan lain, mau balik. Udah tahu sendiri, udah stres kan, udah ngelewatin bolak-balik di situ. Mau dilanjutin tapi ada yang takut karena itu bukan orang, udah fix itu bukan orang. Akhirnya ya kita maksain nih 8 orang jalan. Itu lu nggak interaksi apa-apa masih kakek itu? Interaksi, kita paksain jalan. Karena itu kakek itu jarak sama gue itu sekitar 20 meteran dia. Pas begitu turun dia berhentinya itu pas sekitar 20 meteran sama gue. Sama rombongan gue nih. Jalan lah tuh gue samperin. Beraniin diri kan. Assalamualaikum pak. Gak jawab. Diem aja. Sampai 3 kali gue ucap assalamualaikum gak jawab. Akhirnya gue ngomong kan, Pak, mohon maaf Pak, saya mau tanya Pak, kita kayaknya kesasar nih Pak. Saya mau tanya rumah warga terdekat atau base camp yang terdekat di sini kemana? Dia nunjuk, tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuma nunjuk doang. Cuma nunjuk. Nah, gue pengen lihat-lihatan semua kan, gimana nih? Ya udah Pak, makasih banyak ya Pak. Kita jalan lah tuh, jalan. Langsung lari kan. Lihat kayak gitu ya lari cepet-cepet dah. Begitu kita lari, nggak lama kita dengar suara air. Sungai. Dengar suara sungai kan ya. Lu denger nggak? Semuanya denger tuh. Alhamdulillah ada air nih, nggak jauh dari warga kalau ada air. Karena kan pikiran kita waktu itu daerah situ kan masih banyak kayak air terjun, curug gitu kan, yang bisa jadiin buat wisata kan. Mikirnya ke situ karena ada aliran air tuh, kita ikutin tuh. Nah ada jalan turun. Begitu kita turun itu temu tenda bang. Tenda-tenda anak-anak sekolah yang persemi, tau gak? Yang zaman dulu tuh anak-anak pramuka. Tenda pramuka. Iya, tenda-tenda. Emang anak-anak pramuka di situ. Yang gede-gede itu kan. Iya. Pas gue turun ketemu sama kakak pembinanya nih. Kenapa bang? Saya nyasar bang. Nyasar kenapa? Saya ceritain tuh kan, yang tadi saya ceritain sama dia. Akhirnya udah tuh dibikinin mie, dikasih minum gitu. Ketemu orang baru berasa lapar. Dari pagi sampai maghrib itu cuma makan biskuit per orang itu. Enggak makan siang, cuma makan biskuit doang. Begitu ketemu orang baru kita berasa lapar kan. Nah udah gitu, udah tuh abis makan, ngopi, ngeteh, dianterin kita ke base camp. Nih. Itu nyampe base camp sekitar jam 9, jam setengah 10 malam. Udah tuh nyampe di base camp, disambut lah sama orang base camp, suruh istirahat semua. Keril kan basah semua karena hujan kan.
keluarin semuanya, udah segala macam, udah dirapiin, udah dijejer-jejerin deh biar kering deh kan. Kita bawa, bisa kita pakai baju ganti. Suruh istirahat sama orang base camp. Ditanyain naik dari mana? Naik dari Cidahu bang. Naik dari Cidahu. Kok bisa nyampe ke sini? Iya saya ini saya nyasar. Akhirnya saya suruh istirahat. Besok paginya ditelepon orang Cidahu. Orang Cidahu itu datang. Saya diomelin sama orang Cidahu. Diomelin gimana? Diomelnya begini. Lu kalau emang mau naik gunung nginep 2 malam, laporan. Jadi kita gak tungguin. Bang, saya nginep cuma semalam. Kan saya berangkat sore, malam saya nginep, paginya saya turun. Nah ini malam ini saya baru nyampe sini. Sembarangan lu kalau ngomel tuh dia tuh. Ngomel, disangkanya saya bohong. Lu lihat tanggalan. Jadi berarti gini bang, saya naik tanggal 1. Naik tanggal 1 bermalam, tanggal 2 nya turun dong. Nah ini di tanggal 3 nya saya baru turun. Tapi yang saya rasain nih ya, itu dari tanggal 1 malam, tanggal 2 kan pagi tuh, tanggal 2 pagi turun ketemunya di malam tanggal 3. Tapi kenyataannya udah di tanggal 3 siang saya nyampe di situ. Iya kan pertama ngecamp tuh kan nggak muncak kan, terus turun Kawah-Ratu kan, keluar tuh. Pokoknya intinya yang dia bilang itu saya ngecamp 2 malam. Jadi ngecamp 2 malam di mana di base camp itu udah malam ketiga. Padahal yang saya rasain itu cuma 2 malam. Malam pertama di camp area, malam kedua di base camp karena kita udah nyampe base camp kan, karena nyasar. Nah itu orang Cidahu bilang saya udah 2 malam dan malam ketiganya di base camp. Saya cerita tuh panjang lebar apa yang saya alamin. Dipanggillah Kuncen situ kan. Panggil Kuncen situ. Itu Kuncen bilang itu jalur aslinya cuma 2. Yang mana bercabangan itu? Ya, yang setelah Kobangan itu ketemu cabang 3 itu jalur aslinya cuma 2. Yang kanan udah ditutup karena longsor jadi jurang. Jalan aslinya 1 lurus. Untung kamu semua ngambil jalur yang pertama ke kanan, gak nyebur jurang. Masih dibalikin lagi ke Kobangan lumpur. Ambil jalur yang kiri, untung kamu gak kemakan di hutan. Kayak apa ya, kayak hutannya tuh kayak gak kena sinar matahari bang. Berarti lembab banget itu hutan kan. Untung gak kemakan, bahasa dia tuh gak kemakan sama hutan itu. Maksudnya hilang gak ketemu gitu kan. Saking lebatnya. Bahasanya dia gitu. Untung kamu bisa ngejalanin. Terus gue tanya kan, kenapa waktu saya ngambil jalur yang lurus tapi saya tetap nyasar? Saya bilang gitu kan ya itu karena memang kamu udah kebawa sama dia dari awal. Jadi kayak semacam gue kebawa ke dunia luar mereka, gitu loh. Iya. Jadi pada saat gue ngambil jalur kanan itu gue udah masuk ke ini ya dia tuh. Dan jedahnya itu 1 malam, padahal cuma beberapa jam kan. Jedahnya di dunia nyata tuh 1 malam gue malah kalah ininya. Malah malah kelewatnya gitu. Wah di situ gue stres tuh langsung ber8 orang itu. Tapi untungnya kalau kata Kuncennya itu alhamdulillah kamu masih selamat. Nah di Kuncennya bilang gini, gak mungkin ada kejadian itu kalau kalian tidak melakukan suatu kesalahan. Diulik dong, gue dicari tahu kan, kenapa lu bisa nyasar, kenapa lu bisa sampai masuk beda kayak begitu kan, dicari tahu sama dia. Akhirnya pas udah gue ditanya-tanya tuh sama Kuncennya, satu-satu ditanya. Temen gue ada yang nyaut, ada yang ngomong, iya waktu itu sebelum ketemu Kobangan lumpur, jadi saya kebelet kencing, saya kencing aja ada batu di situ. Kencingin batu. Nah ternyata di jalur itu banyak petilasan. Dan memang gak ditandain, cuman batu doang. Cuman batu, kayak batunya cuma kayak semacam batu pertanda ada makam lah di situ. Tapi bukan bentuk makam, jadi kan kita ya nggak terlalu paham lah ya kan. Dikencingin tuh batu. Nah itu untungnya masih bisa diselamatkan, masih dikasih jalan keluar. Terus guanya pada sesumbar. Yang di awal ya. Iya itu. Ya begitu sih, jadi intinya. Terus lu nanya nggak yang soal si kakek itu? Ini. Jadi si Kuncennya itu ya yang gua temuin yang ngasih nasihat ke gua
Itu kakek-kakek yang gue ketemuin yang dia turun kayak naik lift. Itu kuncen. Tapi apa ya? Mungkin kodamnya atau apanya lah, atau memang makhluk halus yang menyerupai kuncen itu. Oh. Jadi pas begitu gue turun kuncennya datang, itu gue 8 orang kaget. Lah ini kan yang itu. Diem semua, nggak ngomong, udah diem semua. Langsung dia ngasih wejangan tuh, ngasih cerita ya kan, ngasih cerita yang tadi gue bilang itu. Akhirnya pas udah selesai kuncinya, udah ngasih ngasih wejangan biar berbuat baik di gunung gitu kan, jangan macem-macem. Kuncinya cabut, gue nanya sama orang base camp, bang, kakek-kakek yang saya temuin itu bang. Kaget juga orang base campnya. Kakek-kakek yang gue temuin bentuknya sama gituin. Cuma bedanya dia nggak ada omongannya, diem. Wih itu gue. Jadi cerita ini udah gue bawa, maksudnya udah ceritain ke beberapa teman-teman gue. Dan ada salah satu peserta waktu itu pas gue udah main travel ya. Pas gue udah main travel, ada salah satu peserta waktu itu gue cerita nih sama dia nih. Gue cerita sama dia. Pas banget kakeknya itu kuncen yang itu kuncennya dia. Oh ini orang kakeknya si kuncen itu. Iya. Terus gue cerita, dia bilang gini, bang, lu orang yang kesekian yang selamat dari situ. Yang nggak selamat banyak bang. Waktu itu ada anak-anak Depok itu sekitar 25-an orang lah. Itu nggak balik bang. Apa sekitar 19 apa 25 orang itu nggak balik. Sampai dicari tuh. Dia ada beberapa orang yang bisa ketemu, yang masih hidup selamat. Dia ceritanya sama yang lu ceritain. Mampus. Lu masih diselamatin. Banyak-banyak bersyukur lu. Gue digituin. Wah itu gue berarti yang gue alamin ini ya alhamdulillah lah, Allah masih baik sama gue. Masih dikasih pulang gue. Masih dikasih selamat. Perkara sompral sama ngencingin nih. Itu. Makanya gue sekarang gue sekarang bawa travel gunung nih. Kalau yang gue bawa open trip, ya itu gue mah biasa aja udah. Tapi kalau yang gue bawa personal, misalkan teman-teman kantor gabungan mau naik gunung, nyewa travel di gue. Oke. Dia kan nggak ada, ibaratnya nggak ada panitia, nggak ada apa ya kan. Nah itu naik di mobil gue, itu kadang gue suka ngobrol tuh, bang jangan sesumbar ya. Oh kasih wejangan. Iya kalau emang itu yang permisi lah, karena kita di alam, di gunung, alam bebas, banyak makhluk yang kita nggak bisa ngelihat. Gue bilang gitu, karena gue ngalamin, gue nggak mau orang yang gue bawa ngalamin, gue jadi berhari-hari nggak pulang nungguin dia nih. Bener gak sih kan? Bener gitu lah, bener iya. Makanya gue sering ngingetin kayak gitu. Dan itu gue naik Gunung Salak yang pertama dan terakhir. Oh lu gak pernah mau naik lagi? Hands up, gue udah gak mau naik Gunung Salak lagi. Cukup. Tapi kan lu belum sampai puncaknya. Enggak, gue gak penasaran. Gue gak penasaran. Gue gak mau kejadian. Yang kedua kali udah cukup pengalaman. Itu gue alhamdulillah ya, waktu itu gue SMA kelas 2. Berarti sekitar umur 17 tahunan. SMA kelas 3 mau lulusan lah, 17-18 tahun. Sampai sekarang gue umur 36. Gue masih inget cerita itu bang. Iya. Iyalah berarti. Enggak. Jadi apa ya, pengalaman gue emang bener-bener gue inget gitu. Tapi gue gak kapok naik gunung bang. Kecuali Gunung Salak. Enak gue naik Tapi Gunung yang gue Salak. penasaran nih bang, emang lu sompral apa sih? Ya main ceng-cengan, teriak-teriak, iya kan. Ada satu temen gue, ya elah slow Gunung Salak mah. Oh kayak ngeremehin gitu ya. Tapi sambil bercanda, dia ngomongnya sambil bercanda, sambil guyonan. Slow Gunung Salak pendek. Kalau kata abang gue mah gak lama naik sini, bentaran gitu. Oke. Agak sombong sedikit kan. Kalau yang lain bercanda-bercanda, ceng-cengan. Pokoknya nggak diem lah. Kalau biasanya kan kalau naik gunung kan biar kita bisa nikmatin suasana juga, slow jalan, iya. ya kan. Ini mah enggak, ngobrol apa jalannya tuh ngobrol, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, rusuh dah pokoknya. Ya mungkin salah satunya dari situ juga kali. Tapi yang ini sih ngencingin itu sih Batu. Sebenarnya dia nggak niat buat ngencingin karena memang dia nggak tahu kan, nggak tahu. Karena dia nggak tahu ya udahlah dia kencing aja, mungkin udah kebelet juga kan dengan nahan. Kencingin aja, ternyata yang dia kencingin itu petilasan. Petilasan makam ya? Makam. Jadi kalau yang gue tahu petilasan itu bukan makam sih bang. Oh ini apa tuh?
petilasan itu kayak semacam lu di sini nih. Lu netap di sini selama misalkan 6 tahun. Setelah 6 tahun lu pindah misalkan ke Pontianak atau ke Banjarmasin. Nah, bekas yang lu tinggalin ini berkesan nih buat orang banyak. Petilasan tuh Nah, namanya. itu petilasan. Berarti tempat yang dulunya bekas jejak lah pernah ibaratnya. disinggahi nih. Betul. Oke. Nah, kenapa disebut petilasan? Karena orang-orang alim, orang-orang yang memang udah ibaratnya apa ya, kayak wali-wali Allah lah yang ditunjuk tangannya Allah. Itu dia singgah di situ menyebarkan agama, Oke, Itu wali kali kayak ya. semacam wali. Jadi itu disebutnya petilasan kalau kita mah ninggalin jejak dah ibaratnya. Iya. Nggak berkesan juga. Gitu. Emang banyak sih yang gue tahu karena beberapa kali waktu itu gue sempet nganter. Jadi kayak semacam orang pinter, Bang. Lu nganterin orang pinter. Kayak semacam orang pinter. Jadi dia mau menyempurnakan ilmu dia itu ke Gunung Salak. Oke. Atau gue nggak tahu dia mau menyempurnakan ilmunya atau dia memang dapat mimpi dia disuruh ke Gunung Salak. Nyewa mobil lah sama gue, minta anterin sama gue. Waktu itu dia naik dari Cidahu, gue nunggu di base camp. Dia minta anterin, nggak mau gue nunggu di base camp. Ada kamar Bang di atas. Gue mikir di Gunung Salak ada kamar di mana? Tenang Bang, ada kamar, ada apa kayak padepokan begitu. Ya enggak, gue di base camp aja dah, gue di base camp. Banyak warung gampang gue gituin kan, gitu di base camp. Turun dia dari situ, dikasih lihat gue fotonya, bener Bang kayak ada padepokan, ada kamarnya. Lah, gue juga bingung itu lu foto dari mana? Tapi yang di fotonya dia itu ada tek-tekan tanggal jamnya. Dan itu bener. Tanggal pada saat itu. Ah serius Bang, ini lewatnya mana? Lu kan naiknya dari jalur pendakian. Iya dari situ. Nanti kita ambil ke kiri tuh agak keluar dari jalur pendakian. Udah lurus terus aja, nanti ada Bang di situ Bang. Padepokan. Ya cuman logikanya namanya padepokan nggak jauh dari jalur pendakian pasti kelihatan dong. Iya kan? Dan juga pasti bakal ada orang yang lalu lalang lah gitu. Orang-orang padepokan Betul. gitu kan. Iya. Ada padepokan, ada kamarnya, gue dikasih lihat. Kamar gimana? Ya kayak kamar-kamar keraton. Oke. Kayak kamar yang masih ranjang kayu gitu kan. Iya. Terus cermin yang tutup buka kayu jati gitu tuh, kayak cermin Jawa tuh. Lah pas lu lewat? Pas gue lewat yang waktu gue naik sama temen, enggak ada. Makanya kan tadi gue bilang kalau memang di situ ada padepokan, otomatis itu kan petilasan lah dianggap lah ya. Itu kan bukan umur setahun 2 tahun, udah pasti puluhan tahun sebelumnya. Iya kan? Itu pasti gue ketemu kalau gue lewat situ. Ini mah nggak ada. Gue lewat nggak ada apa-apa. Gue lewat orang gue biasa aja. Masih nggak ngeliat apa-apa gitu. Jadi gue bingung nih orang kok cerita ada padepokan, ada kamar gitu. Sedangkan gue lewat nggak ada apa-apa. Gusut tuh. Ya mungkin gue udah cukup lah ke Gunung Salak. Cukup udah gue. Tapi iya sih Gunung Salak tuh banyak ininya Bang. Banyak apa ya? Banyak cerita sebenarnya di situ. Ini gunung pendek tapi banyak kejadian di situ Bang. Gue pas apa ya? Yang gue ini gini loh. Apa iya semistik itu Gunung Salak? Tapi kalau kita nggak bilang, kalau kita misalkan emang mistik gitu kan ya. Kalau lu nggak percaya ya logikanya aja Sukhoi. Masa iya itu kan Gunung Salak bukan gunung 3000-an. Iya. Masa iya pesawat terbang di bawah 2000, di bawah 3000 kan udah bawah banget kan. Kalau bukan ada sesuatu gitu di Gunung Salak. Itu dia kemungkinan. Entah itu mistik atau gaya tarik magnet bumi lebih kencang di situ. Kan kita nggak tahu juga. Semuanya bisa bersangkutan. Oke Bang Sarip, nih thank you banget nih. Siap. Lu udah mampir mau berbagi cerita lu sewaktu mendaki Gunung Salak. Tapi gue dalam hati gue jujur Bang, gue sangat pengen lu naik lagi Bang sebenarnya. Gue emang ada rencana buat naik gunung tapi nggak Salak. Iya maksud gue Gunung Salaknya. Udah enggak deh. Enggak. Ya lu tau lah kalau orang trauma gitu kan. Iya sih bener juga sih. Karena yang gue alamin itu Bang, apa ya? Udah beda masuk alam lain gitu loh. Kalau cuman kesasar dan harinya juga sama, ketemu waktunya nggak jadi soal. Ini kayak beda alam ya. Iya udah selisih 1 hari gitu loh Bang. Sedangkan yang gue jalanin cuman setengah hari. Selisihnya sampai 1 hari.
Kalau cuma jatuh misalkan di gunung diobatin sembuh ya naik situ lagi nggak apa-apa. Masih penasaran nih, gue belum sampai puncak. Ini mah gue nggak ada penasarannya. Iya beneran. Oh iya, ada satu hal yang gue lupa. Kok si kuncennya itu, kembaran kuncennya itu bisa tahu lo ada di situ? Gue nggak ngerti dah. Lalu nggak tanya itu? Gue nggak nanya. Oh. Jadi mungkin kalau kata si waktu itu salah satu pendaki yang gue cerita ke dia yang ternyata kakeknya, kalau kata dia nggak semua orang yang diketemuin sama kakek-kakek itu. Oh. Diketemuin, tapi nggak semua orang yang ditunjukin arah yang bener. Mungkin fatal. Orang itu udah ngelakuin kesalahan yang fatal, jadi ya udahlah biarin lu sengsara aja sekalian. Ditunjukin arahnya yang salah. Nah, lu alhamdulillah bang, kebetulan lu ditunjukin arahnya yang bener. Ya cuman kan gue tetap aja punya salah di situ kan. Iya. Masih diselamatin tuh alhamdulillah gue. Ini jadi pikiran gue nih, ini kuncen mungkin udah berasa nih, ini kayak ada yang nyasar gitu. Bisa kan? Jadi dikirimin lah tuh set. Bisa bener jadi. ketemu. Bisa jadi. Iya. Masuk akal juga karena yang gue lihat wujudnya itu ya memang benar-benar mirip bang, nggak ngebuang sama sekali, mirip. Cuman bedanya gue nggak ngeliat kakinya dia itu napak, yang ini mah normal ngopi ngerokok. Iya kan? Yang ini bawa kayu tapi begitu banyak. Iya. Dan kayunya sama baju-bajunya dia itu semua kering bang. Sedangkan posisi hujan kan waktu itu, gerimis-gerimis kan, gerimis-gerimis rintik-rintik lah posisi hujan. Itu kayu bakar kering, bajunya dia kering. Gue basah kuyup lepek seluar dalam tuh keril yang gue bawa udah basah kuyup lepek. Dan dia kering kerontang, nggak ada setetes air yang netes juga nggak ada, kering bener-bener kering. Gue itu alhamdulillah banget, alhamdulillah dari kejadian itu tuh, wah udah itu dari abis kejadian itu udah nggak naik gunung lagi bang. Semua tuh 8 orang nggak ada yang naik gunung. Teman-teman lu udah? Teman-teman gue tinggal terakhir gue ngeliat temen gue waktu Semeru masih buka dia masih naik. Masih naik. Tapi yang lainnya udah pensiun. Tapi yang lain ada beberapa orang yang udah cukup pengalaman terakhir dia udah naik gunung tuh. Mungkin ya. Tapi kalau buat camcer sih masih sering. Ya camcer doang. Kalau naik gunung udah enggak. Cuman gue alhamdulillah bang, pada saat gue seneng naik gunung, kerja sana sini, gue ketemu nih. Bosnya temen gue sendiri ternyata. Akhirnya gue main travel sama dia, travel gunung. Wah gue balik lagi. Orang-orang naik gunung bayar, gue naik gunung gratis. Iya bener gak? Iyalah. Iya kan bang, travel ke Merbabu berapa? Sekian. Dia bayar ke gue. Sampai di sono gue naik tinggal naik. Dia pada ongkos kan, gue enggak. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe sama Bang Syarif. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.